Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, yang targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah al-imsak, menahan diri, mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan menahan diri untuk supaya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ghibah, menfitnah, adu domba, berbicara kotor. Itu adalah anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita berpuasa itu, agar supaya kita adalah menahan diri. Oleh karena itu ada beberapa aturan-aturan di dalam berpuasa, di mana aturan-aturan tersebut agar supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita ini menjadi sah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Ada beberapa hal yang menjadikan orang tersebut batal di dalam berpuasanya. Kenapa? Karena menjalankan larangan-larangan, yang menjalankan sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada sebuah keterangan yang mengatakan ma yusibtu shauma nau'ani. Sesuatu hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang nomor satu adalah yujibul qada'a faqat, dengan puasa tersebut karena batal hanya wajib mengqada'i saja. Yang kedua mujibul al-qada' wal kafarah. Yang kedua karena sebab puasanya batal sehingga dia wajib mengqada'i dan wajib kafarah. Juga ditambah lagi ada yang batal puasanya itu sehingga menjadikan harus membayar fidyah. Al-kafarah itu yang dimaksudkan di samping mengqada'i puasanya harus membayar, yaitu denda, kalau kita katakan membayar denda, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan 60 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Itu adalah kafarah. Kemudian kalau fidyah itu cukup menggantikan dendanya itu 1 hari puasa, yaitu 1 mud, 7 on daripada beras. Lah apa saja yang membatalkan puasa tapi hanya mengqada'i saja. Kemudian dan apa saja yang membatalkan puasa harus membayar kafarah, dan yang membatalkan puasa sehingga harus membayar fidyah. Ada keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab, apabila seorang itu tadi batal di dalam puasanya sehingga diwajibkan hanya qada saja, ini sebab-sebabnya. Pertama adalah dukhulu syai'in ilal jawfi, yaitu masuknya sesuatu ke dalam perut
lewat lubang-lubang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lubang-lubang asli, sebagaimana memasukkan sesuatu lewat hidung, memasukkan sesuatu lewat telinga, memasukkan sesuatu dari jalan depan dan belakang. Apabila sesuatu tersebut masuk di dalam lubang-lubang itu adalah, maka batal puasanya. Tetapi ketika batal puasanya, dia hanya wajib mengqodoi saja. Ini adalah apabila batal puasanya, kemudian hanya mengqodoi saja. Yang nomor 2 adalah ibtila'un nukhamah, menelan riya. Jadi menelan riya. Riya itu apa? Sesuatu yang keluar dari perut. Kemudian apabila di mulut, kemudian ditelan lagi, itu adalah menjadikan sebab batalnya berpuasa. Yang nomor 3, sabku ma'il matmadati wal istinsak ila jawfih. Berkumur ketika dia berwudu atau menghisap air hidung. Kemudian ketika berkumur mau berwudu atau menghisap air hidung, kemudian airnya sampai tertelan, itu membatalkan puasa. Yang nomor 4, al-istiqa'ah, ta'ammudul qai'. Artinya apa? Sengaja untuk memuntahkan. Itu pun juga membatalkan puasanya. Yang kelima adalah al-istimna, yaitu sengaja mengeluarkan air mani. Baik itu melalui berhubungan antara suami istri atau dikeluarkan dengan sendirinya. Yang nomor 6, ayyatabanal ghalatu bil akti. Benar-benar dia keliru makan di dalam waktu siang. Maka sesuatu 6 perkara ini apabila dijalankan, maka batallah puasanya. Cuma dia dituntut harus mengqodoi daripada puasa tersebut, tidak harus kafaroh. Kemudian yang kedua, mereka batal puasanya, di samping juga harus mengqodoi, maka dia harus membayar kafaroh. Jadi harus membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 fakir miskin, yaitu memerdekakan budak. Lah orang yang kena tuntut agar supaya berkafaroh karena membatalkan puasa, ini adalah ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu ifsadu saumi Ramadan. Merusak di dalam bulan puasa Ramadan. Bagaimana merusaknya? Karena dia menggauli atau mengumpuli istrinya di waktu siang. Maka apabila di waktu siang mengumpuli istrinya, maka dia harus mengqodoi puasanya dan harus membayar kafaroh. Kafarohnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 atau memerdekakan budak. Ini adalah macam yang kedua. Kemudian ada yang batal puasanya, ketika batal puasanya itu dia harus qada dan membayar fidyah. Jadi fidyah sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas, bahwasanya fidyah itu setiap satu puasaan itu harus membayar dengan beras 1 mud atau 7 on daripada beras. Disebabkan apa dia harus membayar fidyah? Di sini ada 3 perkara. Al-ajzu anisyami wa huwa asy-syaikhul kabiru wal ajuzu. Dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Dia tidak mampu, tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Kenapa dia tidak mampu? Karena dia sudah terlalu tua dan atau mungkin dia sakit. Sehingga pada waktu puasa dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Maka mereka boleh tidak berpuasa, tetapi besok
di bulan Syawal atau seterusnya, mereka harus membayar fidyah. Gantinya, ketika mereka tidak berpuasa, kalau toh mungkin tidak berpuasanya itu 5 hari, maka membayar fidyahnya juga 5 kali. 7 on kali 5. Dan begitu juga seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya. Maka dia boleh tidak berpuasa, tapi ketika sembuh, besok harus membayar fidyah. Di samping qadha dan besok harus membayar fidyah. Yang ketiga, yaitu alal hamili wal murdi. Yaitu bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil dan perempuan-perempuan yang sedang menyusui anaknya. Maka apabila perempuan-perempuan yang sedang hamil atau perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, apabila dia khawatir terhadap anaknya, maka seorang perempuan tadi wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Jadi wajib qadha dan membayar fidyah. Tetapi apabila dia tidak puasa tadi, khawatir kepada dirinya sendiri, maka dia boleh membatalkan puasa, maka dia harus qadha. Ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam masalah berpuasa apabila mereka itu membatalkan puasanya. Oleh karena itu, marilah kita jaga puasa itu sesuai dengan aturannya, bahwasanya menahan diri mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Di samping tadi sudah saya katakan membatalkan puasa, ada kalanya yang hanya cukup qadha saja, ada kalanya di samping qadha harus membayar kafarah, ada kalanya qadha dan membayar fidyah. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian juga menahan diri agar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam berpuasa memfitnah atau adu domba dan lain sebagainya. Maka apabila di dalam puasa dia ngomong kotor dan lain sebagainya, memang puasanya tidak batal, tapi mereka itu adalah dikenakan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan hanya mendapatkan sengsara atau capek saja. Karena apa? Karena dia ketika puasa omong kotor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, selamat berpuasa dan selamat bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa kita benar-benar puasa yang diterima oleh Allah dan sempurna. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.